Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Nah, pada kesempatan kali ini we are going to learn about how to make a recount text guys. Jadi bagaimana cara membuat sebuah recount text guys. Nah, oke, yang perlu kalian perhatikan dalam membuat recount text adalah generic structure dan language features guys. Dua hal itu aja yang perlu kalian perhatikan. Language features itu adalah tatanan bahasa yang mengikuti dari sebuah teks tersebut, dan generic structure itu adalah struktur paragraf ya, atau struktur kalimat yang perlu kita perhatikan pada recount teks tersebut. Oke guys, simak penjelasan saya selengkapnya di slide berikut. Alright, here guys, ini tentang apa itu recount text guys. What is recount text guys? Yang pertama, recount text is a text used to retell the past experience ya. Jadi untuk menjelaskan pengalaman atau kejadian yang sudah terjadi guys. When we talk right about past events, we are giving a recount guys ya. Jadi untuk menjelaskan sesuatu event yang terjadi di masa lampau. Recount is used to write our daily experience ya. Ini juga digunakan untuk menjelaskan aktivitas kita sehari-hari guys. We use recount in diary book, letter on email, biography, history, and etc. Nah, kita juga bisa menggunakan recount untuk menjelaskan buku diary, letter, email, atau biografi dan sejarah guys. The purpose or social function is to inform or entertain the reader ya. Tujuan dari recount text ini adalah memberitahukan atau menghibur para pembaca guys, menginformasikan atau menghibur. Alright, now we move to generic structure guys. There are three parts of a recount text. Yang pertama guys, orientation. Explain setting, when and where, and the participant's character who be happening in the passage at the beginning guys. Jadi untuk menjelaskan setting waktu dan tempat, juga partisipan, orang-orangnya, atau bagaimana karakter dari partisipan tersebut ketika berada di awal-awal suatu kalimat guys. Jadi generic structure itu adalah susunan kalimat guys, susunan kalimat atau susunan paragrafnya, itu namanya generic structure. Oke, itu orientation. Contohnya adalah events. Event explain a series of happening in temporal sequence from the beginning until the end. Jadi ini tahapan-tahapan dari eventnya tersebut guys, atau kejadiannya tadi. Apa aja kejadiannya dan tahapannya bagaimana, itu baru masuk ke events. Yang ketiga adalah ada reorientation. Jadi describe what happens in the end of story or conclusion of the story. Jadi di sini kesimpulan dari cerita recount itu guys, kita taruh di reorientation ya. Menggambarkan apa yang terjadi pada akhir sebuah cerita tadi guys. Oke, jadi ada tiga ya generic structure yang harus ada pada sebuah recount text. Yang pertama orientations, events, and reorientation guys. Oke, kita lanjut pada features of a recount atau language features guys. Jadi di language features itu atau tatanan bahasa yang bisa kita gunakan pada recount text itu adalah yang pertama adalah descriptive words guys. Recount usually include the following grammatical features. Yang pertama, descriptive word to give detail about who, when, where, and how. Jadi akan banyak pernyataan-pernyataan yang mengandung jawaban dari W8 question tadi guys. Who, what, when, where, and how. Selanjutnya adalah the use of past tense to retell the event. Penggunaan bentuk waktu past tense untuk menjelaskan event tersebut guys. Jadi di sini kita menggunakan past tense ya guys, tidak tenses yang lain. Jadi past tense itu adalah bentuk waktu yang menjelaskan masa lampau guys, dan ini menggunakan kata kerja kedua guys. Di video-video saya sebelumnya sudah saya bahas tentang past tense ini. Selanjutnya adalah words that show the order conjunction of the event. For example, first, next, then, finally, after that sequence. Jadi beberapa kata yang menjelaskan urutan guys, menggunakan conjunction tadi, first, next, then, finally, after that guys. Oke, di sini ada conjunction, term connectors to show order atau tahapan-tahapan guys. Ada after, before,
Ini kalian bisa gunakan untuk menyambung kalimat guys. As, until, finally, after that, as soon as, at first, second, suddenly, when, while, and then, at the moment, at the time. Nah, ini kalian bisa gunakan pada paragraf dari konteks guys. Oke, selanjutnya adalah use of adverb of time guys. Jadi ini adverbial time untuk past tense ya. Pasangan dari past tense guys. Ada yesterday, the day before yesterday, just now, last night, last Sunday, 2 days ago, 3 days ago, and etc guys. Ini kita bisa gunakan untuk lebih membuat kalimat kita soft guys, atau lebih halus, lebih enak dibaca. Nah, kita bisa menggunakan adverbial time ini. Nah oke, sekarang kita masuk ke contoh dari teks tersebut guys. Ini saya carikan yang lumayan simple guys. Nah, kalian bisa amati nih, ada 3 tahapan nih, ada 3 generic structure, ada orientation, event, dan reorientation guys. Oke, kita baca orientasinya guys. Going to a bookstore. Last week I went to a bookstore with my brother. We wanted to buy some books and comics. We went there by a motorcycle. First we left home at 4 p.m. The traffic to the bookstore was not crowded. The bookstore was not so far from our house. After 25 minutes, we arrived at the bookstore. Oke guys, di sini orientasinya mengandung beberapa jawaban dari WH question guys ya. WH question tadi kayak where, what, when, how, seperti itu. When. Nah, yang pertama ini last week ya, ada keterangan waktunya, menjelaskan waktunya. And then with my brother, menjelaskan with who ya. What, we want to buy some books. Nah, ini adalah what, menjawab pertanyaan what. Seperti itu guys. We arrive at the bookstore. Ini where, untuk menjawab pertanyaan dari kapan. Oke guys, itu tadi tentang orientation ya. Jadi kita belum masuk ke eventnya, tapi masih pada pengenalan atau prolognya. Selanjutnya events. Ini adalah tahapan-tahapan dari kejadian tadi guys ya. There were many people at the bookstore. I saw there were some people choosing kinds of book, magazine, comics, etc. There are many kinds of book at the bookstore. There were arranged a bookshelf. Some people read in front of the shelf. We chose some books and comics we needed and went to the cashier. After that, we went to a restaurant for having meal. I ordered meatballs and a soft drink. My brother ordered fried noodle and soft drink too. Oke guys, itu tadi beberapa kejadian atau tahapan ya. Yang dilakukan oleh penulis guys. Alright, yang terakhir adalah reorientation guys. Ya, reorientation itu adalah kesimpulan atau endings cerita dari teks enough guys ini, for the explanation today. Jika kalian atau merasa belum paham, silahkan tanyakan di kolom komen guys. Thank you very much for your attention. In the evening, everyone. See you next on my video at 7. Bye bye. Wassalamualaikum. We left very tired but